Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfian Muhammad Nur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait proyek sistem cerdas dengan judul Deteksi Dini Diagnosa Demam Berdarah Dengue berbasis Android. Pada video kali ini, saya akan membatasi penjelasan pada penggunaan algoritma sistem cerdas di aplikasi MATLAB. Baik, bisa dilihat pada slide yang pertama, jadi daerah yang merah ini merupakan daerah-daerah yang paling banyak korban terkait penyakit demam berdarah dengue. Dan bisa dilihat pada daerah Indonesia, seluruh daerah berwarna merah, yang mengartikan bahwa Indonesia salah satu negara yang darurat terkait virus ini. Demam berdarah dengue atau yang biasa kita kenal dengan DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyakit demam berdarah dengue merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang jumlah penderitanya cenderung meningkat dan penyebarannya semakin meluas. Penyakit ini menular dan terutama menyerang anak-anak. Dan terutama penyakit ini, nyamuk-nyamuk ini cenderung bergerak pada siang hari. Bahkan akibat dari penyakit ini banyak yang sampai meninggal dunia. Saya mengambil 3 situs berita sebagai untuk menggambarkan betapa parahnya penyakit ini di Indonesia. Pada tanggal 4 April tahun 2020, di tahun ini sudah 254 jiwa yang meninggal terkait penyakit ini. Dan tercatat ada 49.563 kasus yang terjadi di Indonesia selama tahun 2020. Oke, kita lanjut. Nah, penyebab dari penyakit ini yaitu penularan oleh nyamuk dan cenderung terjadi pada daerah-daerah tropis. Penyebab lainnya adalah biasanya karena kita ada genangan air. Nah, itu juga menyebabkan hal-hal ini gampang semakin berkembang. Gejala-gejalanya ada demam tinggi, terus lama panas, biasanya 2-7 hari pertama. Kemudian banyak kasus yang turun, tapi juga banyak yang akhirnya berlanjut ke hari-hari selanjutnya dan akhirnya terpaksa dirawat di rumah sakit. Ada juga pendarahan, bisa mimisan, muntah, nyeri pada kepala dan sendi, wajah pucat, sesak nafas, bintik merah, ada juga yang lain-lain seperti ruam dan sebagainya. Nah, bisa dilihat di foto, jadi cenderung memang penyakit ini menyerang kepada anak-anak. Jadi disarankan untuk yang memiliki anak menggunakan pakaian panjang ketika bermain di siang hari. Penyebab dan gejala DBD yang nanti kita akan simulasikan ke sistem cerdas. Penyebab-penyebab ini kalau kita masukkan ke aplikasi sebagai tambahan informasi saja. Jadi sebagai tambahan terkait pengetahuan pencegahan dan penanganan virus ini. Dan untuk gejala-gejala yang muncul akan kita jadikan sebagai input pada aplikasi. Baik, jadi ini data pasien demam berdarah dengue. Saya ambil dari tugas akhir mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim di tahun 2016. Jadi di sini ada 6 gejala yang diambil, yaitu suhu, kemudian lama panas, mimisan, bintik merah, muntah darah, dan lemas. Dan ada 2 diagnosa. Yang pertama demam berdarah dengue, yang kedua bukan demam berdarah. Nah, kemudian dari data awal ini harus kita ubah menjadi input numerik agar bisa dimasukkan ke program. Setelah kita ubah, jadi lama panas untuk suhu kita ubah ke angka dengan rentang yang sudah tertera sebelumnya. Lama panas juga tetap angka dengan rentang sebelumnya, ini dengan satuan hari ya. Kemudian mimisan angka 1 berarti ya dan angka 0 berarti tidak. Untuk bintik merah juga sama, angka 0 berarti tidak dan angka 1 berarti ya. Muntah darah juga seperti itu dan lemas juga seperti itu. Kemudian diagnosa di sini tetap dibagi menjadi 2. Jadi angka 1 nanti bisa mewakili demam berdarah dan angka 0 bisa mewakili bukan demam berdarah. Metode kecerdasan buatan yang kita gunakan bernama KNN atau K-nearest neighbor. Jadi KNN ini merupakan metode untuk menentukan hasil klasifikasi dari sampel uji berdasarkan mayoritas kedekatan kategori dengan menggunakan algoritma supervised atau algoritma tingkat tinggi. Konsep dari KNN adalah menghitung jarak terdekat dari data yang diuji dengan
K tetangga terdekat dari data latih penelitian. Jadi K di sini adalah banyak tetangga yang kita ambil. Bisa dilihat pada gambar grafik. Jadi semisal kalau kita ambil contoh, kalau kategori A sebagai demam berdarah dan kategori B sebagai bukan demam berdarah. Nah, kemudian jika kita ada data yang baru, data yang ini ketika programnya sudah jadi ya. Jadi ketika ada data baru, data kuning. Nah, ketika data ini masuk di proses dalam algoritma ini, kemudian data ini akan dilihat nih, dia akan lebih dekat kepada tetangga terdekat yang mana. Kemudian nanti dia memberikan keputusan. Semisal kita ambil 3 tetangga terdekat. Jadi semisal yang tetangga terdekat, 2 tetangga terdekatnya A dan 1 tetangga terdekatnya B, maka keputusan kuning ini adalah masuk dalam kategori A atau kategori demam berdarah. Sehingga bisa kita katakan juga nilai K yang di sini harus diambil nilai negatif, nilai ganjil. Jadi bisa 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Jadi setelah kita membuat programnya, dengan data yang tadi sudah kita masukkan, saya mengambil nilai tetangga terdekat sebanyak 5. Karena ketika saya ambil 3, akurasinya di bawah ya, jadi saya ambil 5. Jadi setelah diproses oleh program, akurasinya sebesar 80%, sensitivitasnya sebesar 85,71%, dan spesifitasnya 66,67%. Untuk keterangan TPTN dan lain sebagainya ini 4 kategori yang nanti kita bagi ya. Jadi ada true positif, true negatif, false negatif, false positif. Oke, kita pindah ke algoritma pada MATLAB untuk running programnya. Nah, ini algoritma KNN yang saya gunakan. Langsung kita coba running ya. Nah, setelah di running, kita mendapatkan akurasi sebesar 80, sensitivitas sebesar 85, dan spesifitas sebesar 66. Oke, kita kembali ke penjelasan tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa akurasi dari program yang sudah dibuat sebesar 80%. Jadi untuk tingkat kebenaran dari hasil yang kita bisa tentukan diagnosa awal terkait penyakit ini sebesar 80%. Nah, di sini saya juga mau memperkenalkan terkait aplikasi yang kurang lebih sama, namun ini sudah lebih di atas lagi karena sudah diterapkan pada Android. Jadi ini saya hasil dari iseng-iseng cari di Play Store ternyata ada. Jadi merupakan karya dari Stefani Krishna dari mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Dia membuat aplikasi Android untuk penyakit demam berdarah dengue dengan metode sistem kecerdasan buatan yaitu Certainty Factor. Kalau tadi kan saya menggunakan KNN, nah dia menggunakan Certainty Factor. Berikut tampilan aplikasinya. Nah, ini yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi tersebut. Komputer dengan spesifikasi sedemikian rupa. Minimal Intel Core i3. Software, kalau yang tadi dia menggunakan Android Studio, minimal versi 2.3. Kemudian aplikasi Java dan Java Development Kit. Dan yang paling penting tentunya untuk menciptakan aplikasi adalah pengetahuan kita untuk bisa menciptakan aplikasi Android. Nah, ini kurang lebih gambar yang ada di aplikasi dia. Jadi pada bagian yang pertama ini ada pertanyaan. Jadi semisal kita ingin menggunakan aplikasi ini, ada pertanyaan yang akan kita jawab dengan 6 opsi. Tidak, tidak tahu, sedikit yakin, cukup yakin, yakin, dan sangat yakin. Kemudian ini juga dia juga menjelaskan terkait bobot nilai dari jawaban tersebut dan juga ada tabel gejala. Kalau di certainty factor dia bobot nilainya berkisar dari minus 1 sampai 1. Jadi nilai 1 menandakan bahwa sangat dipercaya.
kepercayaannya sangat tinggi, dan sampai -1 berarti sulit untuk dipercaya atau ketidakpercayaannya rendah. Dan ini dia juga memberikan penjelasan terkait penyebab demam berdarah dengue sebagai pelengkap pada aplikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang sudah menonton, saya harapkan bisa like videonya, atau silahkan kalau mau di-share, dan juga berharap teman-teman bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.